بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وداعيا إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa pada muzakarah kitab At-Tibbun Nabawi karya Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini sebetulnya berjudul Zadul Ma'ad. Baik, kita sudah sampai ya kepada pasal yang baru, ya. Jika teman-teman menggunakan kitab yang sama dengan saya, yaitu cetakan dan alamiah, maka kita sudah sampai pada halaman yang ke-7. Baik, saya akan bacakan. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi tadawi. Fi at-tadawi. Pasal tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab pengobatan. Nah, berkata mu'alif rahimahullah, fakana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fi'lun tadawi fi nafsihi wal amru bihi liman asabahu maradun min ahlihi wa ashabihi. Adalah di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab pengobatan, yaitu uh, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian terhadap pengobatan diri beliau, dan juga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan para sahabatnya, ya, atau keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil ikhtiar dalam pengobatan. Masya Allah, ini menjadi bantahan ya bagi sebagian pihak yang memiliki anggapan, ya, kalau dia sakit mereka beranggapan tidak perlu mencari obat. Insya Allah, Allah yang akan sembuhkan. Ini kalimatnya, ya, eh, memang betul Allah Jalla wa'ala yang memberikan kesembuhan. Akan tetapi yang perlu diingat, ya, Islam mengajarkan kita untuk mengambil sebab. Nah, di antara sebab itu adalah kita mencari pengobatan. Baik. Kemudian berkata mu'alif rahimahullah, walakin lam yakun min hadihi wala hadi ashabihi استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمى أقرمذين أو أقرماذين، بل كان غالبا أدويتهم بالمفردات.
Nah, kata beliau rahimahullah, akan tetapi ya tidak diperoleh ya atau tidak dijumpai pada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun petunjuk dari sahabat radhiyallahu taala anhum, yakni uh, memanfaatkan obat yang sifatnya kompleks. Jadi campur obat. Nah itu menurut beliau tidak termasuk uh, atau tidak menjadi habit ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang mana obat-obatan ini yang kompleks ini disebut dengan istilah akarobatin. Nah, ini mungkin istilah untuk obat yang ini ya campuran dari beberapa bahan gitu ya. Kemudian kata beliau, akan tetapi uh, ya umumnya ya atau biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menggunakan obat-obatan yang sifatnya tunggal. Nah, ini memang Masya Allah ya. Kalau kita lihat pengobatan klasik ini biasanya satu penyakit itu satu obat atau satu obat untuk satu penyakit. Biasa gitu ya kalau kita lihat pengobatan Cina ya, pengobatan India kuno, pengobatan Arab kuno. Nah, itu satu penyakit cukup diterapi dengan satu jenis obat. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa rubbama adhafu ila al-mufradi ma yu'awinuhu au yaksiru sauratahu. Nah, kata beliau, um, beliau uh, ya terkadang ya atau kadangkala untuk memperkuat ya efek ataupun membantu kinerja obat itu ya obat yang tunggal itu, maka dicampurlah dicampur dengan apa namanya sesuatu ya sesuatu untuk memperkuat obat tunggal tadi. Nah, terkadang ya tidak selalu. Nah, tidak tidak selalu. Tapi intinya uh, tetap dia memegang konsep satu penyakit satu obat. Kalaupun harus ditambahkan sesuatu ya katalisator ya, ya itu hanya untuk meningkatkan kinerja dari obat yang satu itu. Nah, kemudian kata beliau, وهذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك وأهل البوادي قاطبة. Baik, kata beliau, dan ini ya secara umum ya menjadi pengobatan ya umat manusia ya pada umumnya ya dari berbagai jenis pengobatan. Misalnya kata beliau pengobatan Arab klasik ya, pengobatan Turki klasik, pengobatan Arab Badui klasik. Nah, itu semuanya menggunakan konsep satu penyakit cukup diobati dengan satu jenis obat atau ramuan ya.
wa innama uniya bil murakkabatil rumi wal yunani wa aktsaru tibbul hindi bil mufradat. Nah, termasuk juga kata beliau pengobatan India kuno juga menggunakan konsep satu penyakit cukup diterapi dengan satu ramuan obat. Nah, kecuali pengobatan Yunani kuno, ya, dan pengobatan bangsa Rum kuno. Nah, itu dia menggunakan konsep uh, ya, obat-obatan kompleks ya. Jadi suatu penyakit itu pakai daun apa, bibit apa, biji apa gitu kan. Nah, itu kompleks. Ini kalau kita lihat di Nusantara ada ya sebagai orang itu yang sakit, tapi ramuannya banyak betul ya. Mungkin mengadopsi pengobatan Yunani dan bangsa Rom kuno. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء. Nah, sungguh telah bersepakat para pengobat ya, maksudnya para tabib di masa itu bahwasanya ya, bahwasanya ada kalanya sebuah penyakit itu diterapi dengan makanan, Masya Allah. Ya, ya. Ada kalanya sebuah penyakit diterapi dengan makanan, ya, bukan dengan obat, ya, bukan dengan obat. Nah, kemudian ya bukan dengan obat, tapi dengan makanan. La la yu'dalu anhu ila dawa, ya. Tidak diganti dengan obat. Wa mata amkana bil basiti la yu'dalu anhu ila al murakkab, ila al murakkabi, ya. Dan ada kalanya uh, sebuah penyakit itu lebih cocok diterapi dengan ramuan obat yang sederhana, yang tunggal, tidak dapat ya diganti dengan obat atau ramuan yang kompleks. Nah, ini maksud beliau apa? Maksud beliau eh, penyakit itu bervariasi. Beda orang, beda pasien, itu beda cara terapinya. Ada orang dengan sebuah penyakit itu lebih cocok diterapi dengan makanan yang sehat. Nah, gitu ya. Atau pola makannya diatur. Jadi nggak harus melulu mengkonsumsi obat atau ramuan. Ya. Atau ada kalanya sebuah penyakit itu lebih cocok dengan ramuan atau obat yang simpel, yang hanya dari satu jenis. Ya, karena kalau dia menggunakan obat yang kompleks ya, ramuan yang kompleks, yang tersusun dari macam-macam bahan alami misalnya, maka ya malah gak cocok, malah tidak cocok. Kalau ya, orang-orang mengatakan ya, yakni para ahli ya, ahli pengobatan klasik, wa kullu wa kullu da'i قدر على دفعه بالأذى 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 والحمية لم يحاول لم يحاول دفعه بالأدوية. Ya, saya ulangi ya.
Ya, sebagian orang ya, para pakar kesehatan zaman dulu mengatakan, "Wa kullu da'i yuqdiru 'ala daf'ihi bil aghdhiyati wal himyati lam yuhawal daf'uhu bil adwiyati." Masyaallah. Kata beliau, yakni pendapat dari para ahli kesehatan ya, di masa itu, semua penyakit semua penyakit, eee, dapat ya, semua penyakit yang dia itu ditakdirkan atau apa ya, apa ya, yang dia itu sebetulnya, bisa diterapi hanya dengan makanan ya, dan alhemiyah. Nah, alhemiyah ini bisa banyak maknanya, bisa maknanya itu berpuasa, kan alhemiyah itu juga puasa, maaf, diet ya, diet ya, atau alhemiyah ini segala sesuatu yang sifatnya preventif. Nah, anggap sajalah alhemiyah yang dimaksud adalah preventif, karena termasuk, diet itu juga preventif ya. Nah, segala penyakit yang sebetulnya cukup diterapi dengan makanan sehat dan, tindakan yang preventif, maka maka tidak perlu ya, maka tidak perlu atau tidak boleh diobati dengan ramuan obat. Nah, gitu ya. Jadi, nggak harus ya, sakit apa langsung minum obat, enggak. Tidak semua penyakit itu diterapi dengan ramuan obat, enggak semua. Ada yang cukup dengan mengatur pola makan, ada yang cukup dengan mengkonsumsi makanan sehat. Nah, itu sudah menjadi, wasilah kesembuhan, biidznillah. Kemudian beliau mengatakan, qalu ya, para tabib juga berpendapat, "Wala yanbaghi lit-tabibi an yula'a bisaqi al-adwiyati." Kata beliau, eee, tidak seharusnya seorang, tabib atau pengobat itu dia, eee, terlalu, semangat atau terlalu, kecanduan ya, memberikan resep obat kepada pasien. Nah, itu kata beliau. Fa inna dawa'a idza lam yajid fil badani da'an yuhalliluhu aw wajada da'an la yuwafiquhu aw wajada ma yuwafiquhu fazadat ka kam kami eee, kamiyatuhu aw kamiyatahu alaihi aw kaifiyatahu tasabbatha bisihhati wa 'abatha biha. Masyaallah. Kata beliau tadi ya, nggak mesti seorang tabib itu ya terlalu fokus ya, apa-apa kasih resep obat, nggak boleh. Kenapa? Karena jika obat itu ya tidak, tidak menyembuhkan ya, obat yang diminum itu tidak menyembuhkan, penyakit yang dimaksud di dalam tubuh atau nggak cocok maksudnya ya, atau nggak ada penyakit yang cocok dengan obat tersebut ya, atau cara penggunaan obatnya nggak tepat. Nah, kata beliau, ini malah menyebabkan masalah kesehatan dan tentu saja sangat merugikan pasien, ya, sangat merugikan pasien.
Baik. Kemudian beliau melanjutkan wa arbabut wa arbabul tajaribi minal atibai tibbuhum bil mufradatil ghaliban. Masya Allah. Para tabib yang mereka sudah berpengalaman ya, melakukan uji coba gitu ya. Mereka umumnya, umumnya lebih condong atau lebih mengandalkan ramuan obat yang sifatnya tunggal atau satu jenis, ya. Ini secara umum ya. Ini beliau beliau berbicara dalam konteks pengobatan Arab klasik ya. Wahum ahadu firaqil tibbi ats-tsalas. Nah, ini termasuk salah satu dari tiga jenis pengobatan ya. Ah, baik. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wat tahqiqu fi dzalik. Ah, beliau ah, maka bagaimana penelitian yang lebih tepat untuk hal ini ya. Nah, kata beliau annal adwiyata min jinsil aghdiyati fal ummatu wa ta'ifatu allati ghalibul aghdiyati aghdiyataha nam al mufradatu amraduha qalilatun jiddan. Nah, kata beliau bahwasanya masyarakat ya, masyarakat atau komunitas yang mereka konsisten mengonsumsi makanan yang tidak kompleks ya. Makanan itu ya apa namanya, tidak tidak warna-warni gitu ya. Maka maka penyakit mereka pun juga tidak kompleks ya, atau sangat sedikit sekali. Otomatis kata beliau buhal bil mufradat. Otomatis kalau mereka sakit, maka obat atau ramuan yang mereka konsumsi juga tidak kompleks, alias ramuan yang satu jenis saja, ya. Wa ahlul mudunil ladzina ghalabat 'alaihimul aghdiyatul murakkabatu yahtajuna ilal adwiyatil murakkabati wa sababu dzalik annal amradahum fil ghalib murakkabatu fal adwiyatul murakkabatu anfa'u laha. Masya Allah. Ini betul-betul kita banget nih ya. Kata beliau, ada pun orang perkotaan. Nah, ini kita kan orang perkotaan ya. Seringkali seringkali itu makanannya apa? Kompleksitasnya tinggi alias warna-warni ya. Ya, seperti ya kita suka nasi yang ada gulainya, kemudian ada mungkin pecelnya gitu ya. Jadi dalam satu piring itu ada lima lauk ya. Dan ini sangat real ya dalam keseharian kita. Nah, ada ayamnya, ada lelenya, ada ikannya, gulainya, gitu kan. Masya Allah. Nah, kata beliau, maka mereka ini ya membutuhkan kalau kalau sakit ya, kalau sakit maka membutuhkan obat-obatan yang juga kompleks, membutuhkan obat atau ramuan yang juga kompleks. Mengapa? Nah, sebabnya adalah karena penyakit yang umumnya menimpa orang perkotaan
dengan pola makan yang demikian itu, ya penyakitnya adalah penyakit yang kompleks, ya. Maka otomatis obat yang cocok adalah obat yang kompleks. Ya contoh aja lah ya, kita kalau lihat orang makan nasi, apa ya, gulai gulai sapi lah gitu ya, kemudian campur gulai kambing gitu ya, atau campur sama, gulai daging gitu ya. Itu kan kalau mereka tiap hari makannya seperti itu, ya, itu lama-lama kena asam urat gitu ya, atau penyempitan pembuluh darah gitu ya, obesitas. Nah, akhirnya banyak penyakit yang masuk, diabetes gitu ya, kolesterol tinggi. Nah, akhirnya karena penyakit yang datang itu kompleks, maka obat yang atau ramuan yang dibutuhkan untuk, menterapi si pasien ini juga harus kompleks. Nah, ini, eee, jalan tengahnya dari beliau, ya. Wa amradu ahlil badawi was-sahari mufradatun fayakfi fil muduwatiha al-adwiyatul mufradah. Nah, kata beliau, adapun orang-orang Badui ya, orang pedalaman atau orang yang, hidup atau tinggal di gurun, ya, di, gurun pasir, mereka, eee, penyakitnya itu umumnya penyakit yang sifatnya itu diobati dengan obat yang tunggal aja, obat yang sederhana saja. Mengapa? Karena makanan mereka juga makanan yang tidak warna-warni ya, makanan mereka hanya satu jenis saja, ya, hanya satu corak saja, ya. Fahadha burhanun bihasbi sana'ati tibbiyah. Nah, kata beliau, ya, apa yang beliau sampaikan ini, ya, hasil penelitian beliau ini mencocoki, ya, mencocoki ilmu pengobatan, ya, ilmu pengobatan di masa tersebut. Nah, eee, apa faedah yang bisa kita ambil dari, apa namanya, mudzakarah pada malam ini, yaitu, eee, umumnya dalam konsep pengobatan klasik ya, itu, satu penyakit cukup diobati dengan satu ramuan obat, kalau memang butuh obat ya, kalau memang butuh obat. Nah, karena sebagian orang ya, itu, candu malah ya, dia sakit flu ya, tapi obatnya macam-macam, ya, macam-macam. Ramuannya macam-macam ya, Allah musta'an. Ya, atau kata beliau, ya, malah bisa jadi sebuah penyakit itu gak butuh obat agak apa, tidak membutuhkan ramuan, tapi cukup dengan apa, konsumsi makanan sehat dan melakukan tindakan preventif. Nah, di antaranya diet gitu ya. Nah, itu yang lebih cocok sama dia. Nah, atau memang ada orang yang penyakitnya kompleks, ya, banyak, ya, semua penyakit itu masuk ke dia semuanya. GERD-nya ada, obesitasnya ada, ya, kolesterol tinggi ada, lalu apa, diabetes gitu ya, obesitas, semuanya masuk. Nah, maka membutuhkan ya, pengobatan dengan ramuan yang kompleks juga. Tapi ini hanya, sebagian kecil aja. Tapi kalau kita pelajari ya,
sampai selesai. eh Ujung-ujungnya adalah memperbaiki pola makan, ya, alhamdulillah. Ya, tidak hanya memperbaiki pola makan ya, alhamdulillah ini lebih luas ya. Kalau saya lebih condong mendefinisikan alhamdulillah ini ya 4 hal ya. Yang pertama memperbaiki pola makan, memperbaiki pola olahraga, memperbaiki pola istirahat, dan satu lagi memperbaiki pola puasa. Nah, gitu. Ini alhamdulillah yang saya pahami ya. Yang saya lihat memang lebih efektif ya. Saya kapan ya? Hari Kamis itu saya malamnya itu sempat flu ya. Sempat flu karena saya minum air es ya terlalu berlebihan mungkin ya. Nah, akhirnya keseimbangan saya agak kacau, akhirnya flu ya. Tapi masya Allah, saya mengamalkan ya penjelasan dari ya Ibnu Qayyim. Nah, jadi saya waktu itu hari Kamis saya puasa sunnah, lalu saya minum Qustul Hindi ya ketika sahur, lalu saya menghisap ya ke hidung itu apa namanya esensial dari Qustul Hindi ya. Kemudian saya sahurnya seperti biasa, saya sahur hanya dengan tamar ya kurma kering. Nah, itu masya Allah. Belum sampai 24 jam Allah Jalla wa'ala telah memberikan kesembuhan. Masya Allah ya. Makanya memang satu obat saja. Obatnya apa? Obatnya hanya Kustul Hindi. Nah, insya Allah nanti ada penjelasan ilmiahnya. Kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, maka kata beliau kan orang itu bisa sakit kalau ya apa? Kata beliau kemarin, coba saya buka dulu halamannya, halaman 7 ya, kata beliau, yakni al-miza minal mizaji mizaji yahruj bi 'anil i'tidali. Nah, kata beliau, orang itu bisa sakit kalau apa? Al-mizaj ini apa? Tidak seimbang atau singkat kata apa? Metabolisme tubuh atau organ itu keluar dari zona kestabilannya. Nah, karena saya makan apa minum air es kebanyakan, akhirnya ya area hidung gitu ya itu menjadi dingin dan lembab. Nah, kompleks dia malah. Ya, dingin dia juga lembab. Kalau kata Ibnu Qayyim apa? Itu terjatuh kepada eh al-baridu ar-rutabu ya, dingin sekaligus lembab gitu. Masya Allah ya. Baik. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pekan depan ya di pasal yang baru. Baik, insya Allah taala eh kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.